Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat 97 dan 98. Yang terjemahannya adalah, dan katakanlah, Rabbi, wahai Rabb Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb, wahai Tuhanku, ayyahduruni, agar mereka tidak datang mendekatiku. Itu terjemahan Departemen Agama. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, melanjutkan kajian kita memahami doa-doa yang tercantum di dalam Al-Quran, di mana doa-doa yang tercantum dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baik doa, karena doa itu dibaca oleh para rasul, para nabi, orang-orang salihin dan para wali-wali, orang-orang dekat kepada Allah. Maka sudah semestinya pula kita untuk mempelajarinya, mengilmuinya, dan kita berdoa dengan itu. Kemarin hari Jumat yang lampau yang kita pelajari adalah surat Taubah, ayat terakhir, hasbi Allah. Maka sekarang adalah Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Bapak dan ibu-ibu, memohon perlindungan kepada Allah, namanya isti'azah atau berta'awuz, membaca permohonan perlindungan kepada Allah. Kalau kita pelajari doa-doa baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis, jika doa itu berisi permohonan perlindungan yang diawali dengan a'udzu, apakah a'udzubika atau a'udzubillah dan segala macam, itu mengisyaratkan satu, bahwa ada suatu bahaya, suatu kejahatan, suatu keburukan yang tidak akan ada yang mampu untuk melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita daripada bahaya, kejelekan, keburukan itu, kecuali hanya Allah. Itu makanya ditujukan kepada Allah saja. Dan yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah ada dua. Yang pertama yang sedang terjadi, yang kedua yang akan atau diduga akan terjadi.
kejahatan, keburukan, kejelekan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Berarti ketika itu kita memohon kepada Allah agar disingkirkan, dibebaskan, dilepaskan, dan diselamatkan kita daripada keburukan, kejelekan, kejahatan itu. Yang kedua, permohonan perlindungan kepada Allah dari suatu kejahatan atau keburukan yang belum terjadi, tapi diduga pasti terjadi. Berarti ketika itu kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi, dipelihara, dijaga, jangan sampai terjadi. Nah, contoh yang kedua ini, misalnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, belum terjadi. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada azab Jahannam, belum terjadi, tapi pasti terjadi. Wa min adzabil qabri, bagi kita belum terjadi, tapi bagi orang mati sudah terjadi. Kemudian dilanjutkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya, sedang terjadi. Wa min fitnatil mahya wal mamat, berlindung kepada Allah daripada berbagai macam ujian-ujian, cobaan-cobaan kehidupan, agar kita terpelihara, dijaga, dan diselamatkan ketika ujian itu. Itu sedang terjadi dan bakal terjadi. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, daripada fitnah dajjal, belum terjadi tapi pasti terjadi. Di situ ambil pemahaman bahwa memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan, kejelekan, keburukan, kemudaratan. Dua, pertama yang sedang, yang kedua yang akan. Yang sedang dan akan. Itu perlu kita pahami. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita memahami ayat ini, beristiazah, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan, dari kejelekan, dari kejahatan yang semata-mata hanya Allah lah yang berkuasa untuk melindungi kita, maka haram hukumnya dan syirik jika itu kita mohonkan kepada selain Allah. Lebih kejahatan setan. Tidak boleh, haram dan jatuh kepada kesyirikan jika orang memohon perlindungan kepada selain Allah daripada kejahatan setan, termasuk kepada injak-injak setan. Kan ada orang mainnya ke setan, nyak numpang lewat, numpang lalu, jangan digaduh kami numpang lelok situ. In wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum raqa. Surah Al-Jin. Dulu ada orang-orang yang singgah di lembah-lembah. Ketika mereka menginap mampir di situ, lalu mereka minta kepada tokoh-tokoh jin yang di situ agar mereka dilindungi, dipelihara, dijaga. Kalau sebahagian orang wak pai karimbo misalnya, atau lewat di tempat-tempat yang diduga angker, atau bagi kami tiok kelok, tiok mengalason. Kelok ngalason, dia menyapu, jangan sampai disapu nih, awal dulu. Ini bisa jatuh kepada syirik. Tidak ada satu pun kekuatan
yang bisa menjaga, memelihara, melindungi kita daripada kejahatan syaitan, kecuali pemilik kekuatan itu sendiri, itu Allah. Karena Allah lah yang memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan, daya upaya kepada makhluk. Nah, setelah kita memahami itu, maka kita tuju ayat ini. Wa qur rabbi a'udzu bika. Rabbi a'udzu bika. A'udzu. Kita pahami dan kita pelajari dari berbagai macam penjelasan ulama-ulama, termasuk ulama bahasa. Beliau itu menyebutkan kata-kata a'udzu itu asal katanya kan ada, ya'udzu, a'udzan. Itu orang terjemahkan kepada bahasa kita berlindung. Hakikatnya adalah al-huruf min syai' takhafuhu ila may ya'simuka min. Inti hakikat daripada berlindung itu adalah lari, mengelak, menghindar daripada apa yang ditakuti menuju kepada apa yang bisa menjaga memelihara kita. Itulah pelindungan. Lari atau menghindar, mengelak dari sesuatu yang kita takuti kemudaratannya, keburukannya, kejelekannya, bahayanya, kepada yang bisa menjaga, memelihara, melindungi kita sehingga kita menjadi aman, terpelihara, terlindungi dan terjaga. Namanya a'udzu. Itu makanya di belakang a'udzu itu sering dicantumkan kata-kata min. A'udzu bika min. Aku berlindung kepadamu ya Allah ya Rabb min, dari apa? Dari yang kita takuti. Itu pertama mana a'udzu. Di sini wa qur rabbi, qul perintah. Diperintahkan kepada kita atau kepada siapa saja. Katakanlah. Ucapkanlah. Apa yang kita ucapkan? Ini. Mohon perlindungan kepada Allah. Daripada apa? Daripada syaitan. Qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Nantilah kita pahami hamazat syaitannya dulu. Syayatin jamak daripada syaitan. Syayatin kata jamak daripada syaitan. Menurut Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya jilid 1. Begitu juga menurut As-Sabuni dan ulama-ulama tafsir lainnya, bahwa syaitan itu asal katanya syatana, bermakna bauda, jauh. Asal kata syaitan syatana, shin ta dan na. Artinya jauh. Berdasar arti bahasa itu, summiya syaitanu syaitana li bu'dihi anil haqq wa tamarrudihi. Kenapa syaitan itu dinamakan dengan syaitan? Li bu'dihi anil haqq. Karena jauhnya dia daripada yang hak, yang benar. Wa tamarrudi, dan bangkang durhaka menentang kepada kebenaran. Kemudian berusaha menghalangi orang daripada kebenaran.
Maka siapapun yang jauh daripada kebenaran, menentang kebenaran, menghalangi kebenaran, zakat syaitan. Itu adalah syaitan. Jinkah dia? Manusia? Syaitan. Berdasarkan pemahaman itu, dapat kita petunjuk bahwa syaitan itu adalah siapa saja yang jauh daripada kebenaran, menentang kebenaran, menghalangi kebenaran. Jin-jin yang seperti itu disebut dengan syaitan. Meskipun tidak semua jin syaitan, karena jin ada yang muslim, jin ada yang taat. Manusia-manusia yang seperti itu juga disebut dengan syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal aduwwan. Seperti itulah kami jadikan bagi para nabi-nabi itu musuh. Syayatinal jinni wal ins. Setan-setan berkebangsaan jin dan manusia. Berarti ada setan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Atau dalam ayat yang hafal di kita, wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali bersunyi bertemu-temu dengan setan-setan mereka. Siapa setan di situ? Tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, konco-konco mereka yang kafir, yang bangkang, neraka, yang munafik itu disebut dengan setan. Karena sama-sama jauh daripada kebenaran, sama-sama menentang kebenaran dan menghambat kebenaran. Maka oleh sebab itu setan terbagi dua. Pertama setan bangsa jin, yang kedua setan berbangsa manusia. Cara menghadapinya dua juga. Cara menghadapi setan berbangsa manusia tidak dengan auzubillah, tapi hadapi dia. Ada kalanya dengan kita berpaling, a'rid anil jahilin, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, berpaling, menghindar. Ada kalanya kita hadapi dengan sabar, dengan tabah, dan terus menasihatinya, atau kita maafkan. Itu setan berbangsa manusia. Cuman setan berbangsa manusia sering kurang kita sadari bahwa dia setan. Sering kurang kita sadari bahwa dia setan. Sebab dia kadang-kadang kawan, kadang-kadang atasan, kadang-kadang keluarga, kadang orang dekat kita, kadang kawan sejamaah, sekelompok, segolongan, seorganisasi, seyayasan, separtai, bisa. Yang penting kalau dia sudah jauh daripada kebenaran, menentang kebenaran, menghambat kebenaran, bahkan menghalangi kita untuk melaksanakan kebenaran, itu setan. Cuma kadang-kadang kita kurang sadar bahwa ada setan. Sebab dia bertopi seperti saya ini, kecil. Kadang-kadang berkode model saya. Kadang berjilbab. Bahkan ada namanya partai setan yang berjilbab yang orangnya. Bahwa menentang syariat. Kalau setan berbangsa manusia, tidak kita hadapi dengan zikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syaitan besar. Dia tidak takut.
Dengan kursi dia tidak takut. Dengan azan dia tidak lari. Tidak. Memang hadapi itu. Kalau tidak kita menghindar, mana kita lawan. Tapi setan berbangsa jin, satu-satunya cara adalah mohon perlindungan kepada Allah. Beristiazah. Di samping kita berzikir, menguatkan keimanan, kan? Berzikir, menguatkan keimanan, membaca ayat-ayat tertentu. Setelah kita memahami itu, setan dan rajanya setan itu kan sudah bersumpah. Rajanya ke iblis. Raja setan iblis. Bahkan iblis itulah yang mula-mula pertama kali diberi gelar dengan setan. Makhluk pertama yang diberi gelar dengan setan adalah iblis. Ketika dia telah berusaha menjauhkan Adam daripada perintah Allah, membujuk merayu Adam supaya melanggar, maka ketika itu dia sudah setan. Fa'azallahuma syaitan. Ketika dia masih sombong, membangkang, enggan, durhaka kepada Allah, dia tidak setan, ketika itu iblis dia. Tapi ketika dia sudah berusaha menggelincirkan, menyesatkan orang, memperdaya orang, menipu orang supaya orang jangan menjalankan perintah Allah, justru melanggar perintah Allah, ketika itu dia telah berusaha menghalangi orang daripada kebenaran, maka bernamalah dia setan. Nah, iblis ini telah bersumpah, bahkan meminta panjang umur kepada Allah. Allah kabulkan, innaka minal munzarin, engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Minta panjang umur, datang tanggung pula sampai kiamat. Untuk apa? Untuk menyesatkan, memperdaya, menipu, menggelincirkan, menghalangi anak cucu Adam ini. Dia ingin balas dendam. Dikabulkan Allah, silakan. Dan kita, Allah beri senjata. Senjatanya doa, istiazah. Senjatanya zikir. Senjatanya iman. Senjatanya tawakal. Orang beriman, orang bertawakal, orang yang mukhlis tidak mampu dia. Nah, itu senjatanya. Setelah kita pahami itu, bahwa iblis bersama anak buahnya tidak akan pernah berhenti. Artinya dia terus menerus sampai detik-detik, saat-saat kita akan meninggalkan dunia. Bahkan itulah puncak perjuangan. Maka penting kita harus waspada dan hati-hati selalu, terus berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Disebutkan dalam riwayat, salah satunya berbunyi, inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nih hatta yahdurahu 'inda ta'ami. Sesungguhnya setan itu senantiasa hadir di mana saja salah seorang kamu itu berada. Dia terus mendatanginya, terus mendekatinya. Inda kulli syai', sewaktu apa dan mengapapun manusia itu, apapun yang dilakukan, dikerjakannya, dia berusaha hadir. Sampai-sampai hatta yahdur, setan itu juga hadir ketika kita makan. Nah, di situ dia memasukkan bisikan-bisikan. Nah, kita kembali ke doa tadi, a'udzubika, aqur rabbi a'udzubika min hamazat. Hamazat itu asal katanya hamim zai, hamzun, mendorong. Dikatakan bisikan-bisikan setan, hasungan-hasungan ke setan, godaan-godaan setan dengan hamazat,
Karena dengan bisikan-bisikan itu dia mendorong manusia untuk melakukan kejahatan, keburukan, kejelekan, pelanggaran. Hamazah mendorong. Jadi kenapa disebut bisikan setan itu dengan hamazat? Karena dengan dibisik-bisikkannya kepada manusia, dengan cara itu dia mendorong manusia agar melakukan apa yang damaui oleh setan itu. Daf'uhum, setan itu mendorong mereka dengan cara membisik-bisikkan dalam hati manusia, dalam dada manusia. Itu makanya namanya bisikan-bisikan setan itu disebut hamazat. Karena bisikannya tidak sekali, terus menerus pada inti. Bisikannya tidak sekali, terus menerus pada inti. Setan yang berusaha membisik-bisikkan berbagai macam bisikan-bisikan juga disebut dengan khannas. Khannas itu maknanya yang maju mundur, yang timbul tenggelam, yang ke depan dan ke belakang, namanya khanasa. Kenapa setan di dalam dada manusia disebut dengan khannas? Karena bisikan setan dalam manusia itu kadang-kadang maju dia, kadang-kadang mundur bisikannya. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang melemah. Kadang-kadang nampak bisikan, kadang-kadang tidak. Ketika hati manusia itu kuat pagarnya, kuat zikirnya, kuat doanya, kuat imannya, kuat tawakalnya, kuat ikhlasnya, bisikan setan itu hilang, mundur ke belakang. Tidak mampu dia menguasai hati manusia. Ketika zikir manusia lemah, ketika iman manusia itu kurang, ketika ketawakalannya pun melemah dan segala macam, bisikannya menguat, nampak nyata, berpengaruh kepada manusia, si pemilik hati itu. Jadi setan yang maju mundur dalam dada manusia, kadang kuat terasa bisinya, kadang-kadang melemah, kadang-kadang tidak ada, hilang sama sekali, namanya khannas. Karena arti asal khannas maju mundur, timbul tenggelam, ke muka, ke belakang, nyata dan tidak. Bisikan-bisikan yang diberikannya itu salah satu namanya hamazat. Apa hamazat? Didorong-dorongnya dengan bisikannya. Didorong-dorongnya agar manusia itu melakukan berbagai macam larangan-larangan Allah dan melanggar perintah Allah. Dibuai-buai, dikasihnya kita syair-syair. Syair itu adalah bisikan-bisikan indahnya, sehingga yang buruk jadi bagus, yang jelek jadi indah, zuina, dihiaskan kepada kita. Itu namanya hamazat. Nah, kita diperintahkan dalam ayat ini wa qur rabbi, dan katakanlah wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu daripada hamazat, bisikan-bisikan setan yang mendorong-dorong dengan berbagai macam kalimat bisikannya yang indah, mendayu-dayu, menggoda-goda, sehingga yang buruk-buruk itu menjadi baik. Yang buruk menjadi baik, itu namanya tazin, dihiaskannya kebatilan menjadi hak, dihiaskannya yang salah menjadi benar. Nah, itulah kerja setan, bisikan-bisikan. Hebat, luar biasa hebat. Nggak ada henti-henti. Itu satu, hamazat. Ayat pertamanya begitu bunyi, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Kenapa syayatin di sini? Itu mengisyaratkan memang setan banyak. Yang satu itu iblis. Iblis satu, setan sambung, banyak setan.
Di masjid ini tak ada setan, tidak. Kita lihat dulu tak ada, tidak ada. Banyak setan, banyaklah. Yang satu iblis. Iblis satu. Tidak ada abalis, yang ada iblis. Iblis itu juga setan. Iblis itu juga setan, karena kerja iblis itu memang menggoda orang, marahi orang, menyesatkan orang, melincirkan orang, menjauhkan orang daripada kebenaran. Dia yang pertama-tama dikasih gelar setan kan itu tadi. Jadi bisikan setan, berbagai macam bisikan setan. Ada dua bisikan. Pertama, bisikan lewat telinga. Nah, kali itu setannya manusia. Kalau bahasa kampung sayanya, amuah menggaudu. Dia kalau dia lagi turi pajatu. Tuh bisikan namanya. Bisikan. Sabah, kau datang itu ada lo batik sabah nak sabah panjang. Saya ada mengaji dulu di kau. Tuh bisikan namanya itu. Atau memberikan bisikan-bisikan. Nih suasana sekarang, suasana hampir bulan April, banyak bisikan. Suasana hampir datang bulan April itu banyak bisikan. Itu setannya nampak. Cuma terkadang kita tidak sadar bahwa dia setannya nampak. Cuma terkadang kita tidak sadar bahwa dia setan. Itu masalah. Ini berbaju, giginya rancak, tidak keluar gigi. Kepala no semuanya kepala wak, tidak kadang kepalanya. Sebab kepala setan kau digambarkan orang kadang. Tak siapa yang pernah mencari setan, kadang kepala ube. Taliannya ganti yang janggut ini tujuan lain. Giginya keluar, kepalanya betak, kakinya ketek. Itu nang gambaran setan ni orang bilik. Barangkali orang pun telah pernah mencari mungkin. Pada fotonya tahu kan. Kalau setan manusia gagah putih-putih ada kulit mancung-mancung itu. Manusia. Kadang-kadang betul kuang. Kadang-kadang makin sawang itu misalnya. Macam-macam. Itu bisikan setan dari luar. Kalau bisikan dari telinga kita itu hadapi saja. Tapi bisikan dalam dada itu bukan setan manusia, itu setan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurina, dalam dada. Itu tidak bisa ditinju. Dibom kan tidak bisa. Ditembak tidak bisa. Bagaimana menembak? Bagaimana meninju? Tidak bisa. Atau makanya caranya berlindung kepada Allah. Karena Allah yang melihat, kita tidak melihat. Setan itu melihat kita lah. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Dalam surat Al-A'raf ayat 27 dikatakan sesungguhnya mereka itu melihat kamu. Mereka melihatmu, hai manusia. Tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Yang bisa melihat mereka setan-setan adalah Allah. Itu makanya kita, Allah itu basir, Allah itu syahid. Kita berlindung kepada Allah. Setelah itu apa lagi? Yang ayat yang keduanya bunyinya wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku pun berlindung kepada engkau wahai Rabbku, wahai Tuhan yang memelihara, yang menjagaku. Ayahduruni, yahduru hadir.
Yahduru hadara, yahduru hadir, datang ni kepadaku. Aku berlindung kepadamu wahai Rabb, agar supaya para setan-setan itu jangan datang kepadaku, hadir kepadaku. Karena memang setan yahduru, menghadiri, datang kepada salah seorang kamu. Datang, sedang apa dan sedang mengapa, di mana, dalam keadaan apapun dia datang terus, berusaha terus cari henti. Nanti yang kita minta kepada Allah, karena yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni, setiap urusan kita dia datang. Sedang mengapa saja kita, di mana saja, kapan saja, dia terus datang. Lebih-lebih saat kita akan berbuat ketaatan, akan berbuat amal saleh, akan melaksanakan ibadah, itu dia berusaha terus. Salah satu contoh begini, hadis Sahih Muslim. Ketika akan azan dikumandangkan, setan lari ditampungkan. Walahu durat, sampai dia terkentut lari. Setelah azan dikumandangkan, dia datang lagi, mendekati, menghampiri orang yang mau salat, agar orang ini lalai dalam salatnya. Kemudian ketika ikamat dikumandangkan, dia lari lagi, jauh bermil-mil lari, karena setan itu tak sanggup mendengarkan takbir. Lari, lari ditampungkan. Setelah ikamat selesai, dia datang lagi. Datang lagi dia kepada orang salat. Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Lima lam yazkur. Yang tadi tidak ingat. Tadi tidak kita ingat. Kemudian ingat lagi. Dia yang mengingat-ingatkan. Jadi saat kita beribadah itu usahanya makin kuat. Orang yang tidak beribadah tidak ada dirayunya. Apa dirayunya nak beribadah? Ini orang yang duduk di surau ni gaduhnya, orang duduk di surau ni gaduhnya. Orang di lampau malu dia gaduh. Ini orang sedang mengaji pun nak tekan tua. Sedang nonton nak tekan tua. Kenapa nak tekan tua orang sedang nonton? Ini tak ada diambuih-ambuihnya. Orang sedang ngaji bang kok diambuih-ambuih. Orang sedang mengaji, orang beribadah. Ini kalau ingin tekan tua, pergi ngaji. Ayah nama tololok, pergi mengaji. Tekan tua kan. Ketika seseorang ingin beramal saleh, yahduru, dia hadir datang. Ketika orang akan berbuat baik, yahduru. Ketika orang beribadah, yahduru. Ketika orang akan melaksanakan perintah Allah, yahduru. Yahduru, dia hadir. Sampai-sampai detik-detik kita akan meninggalkan dunia itu disebutkan dalam syarah Abu Daud, Syarah Aunul Ma'bud, kalau tidak salah ingat saya. Sang iblis berkata kepada para setan-setan, anggotanya, ini kesempatan terakhir. Ini kesempatan terakhir. Maka usahakan di kalian semua agar dia jangan sampai meninggal dunia atau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Upayakan su'ul khatimah. Kira-kira begitu. Itu terjemahan bebasnya lah, terjemahan bebas saya begitu. Usahakan. Kalau kalian gagal, berarti sia-sialah apa yang kita lakukan selama ini. Kalau kalian gagal, itu dia. Kalau kalian gagal, maka sia-sialah apa yang kita lakukan selama ini. Untuk itu, pergi sana. Terus, usahakan terus. Kira-kira begitu dia. Tekadnya menghadiri,
datang kepada kita, lebih-lebih saat-saat meninggalkan dunia. Sebab penentuannya kan, penentuan finishnya kan meninggal dunia. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu kan ditentukan saat penutupnya. Banyak cerita yang kita baca, yang kita dengar, bagaimana sang setan detik-detik terakhir itu berupaya untuk menyesatkan, merayu, menggoda manusia. Ada satu tekad setan yang dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 10.994, ini tertulis di sini. Katanya sang iblis atau setan, wa izzatika, demi keperkasaan dan kemuliaan-Mu ya Allah, la abrah, aku akan terus menerus tiada henti untuk menyesatkan ibadaka, menyesatkan hamba-hambamu, madamat arwahum fi ajsadim, selama roh mereka ada di jasad mereka, aku akan terus menerus menyesatkan mereka. Itu tekadnya. Wa izzatika, aku bersumpah demi kemuliaan dan keperkasaanmu ya Allah, aku akan terus menerus menyesatkan mereka, menggawa, menyesatkan mereka selama madamat, selama ruh-ruh ada di dalam jasad mereka. Berarti selama hidup. Itu kata iblis. Luar biasa iblis. Lalu Allah jawab, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan demi keluhuranku, la azalu, aku senantiasa pula aghfir lahum, mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka minta ampun kepadaku. Ini hadis sahih. Artinya aku terus-menerus akan menyesatkan mereka selagi ruh mereka dalam jasad mereka. Jawaban Allah, aku akan terus-menerus mengampuni mereka. Selagi mereka minta ampun, aku ampuni, aku ampuni, aku ampuni. Begitu. Yang kita garis bawahi adalah tekad sang setan untuk terus-menerus datang, menghadiri, menggoda, menyesatkan kita. Ini dia. Wa'udzubika rabbi ayyah duru. Lebih-lebih kata Imam Qurtubi, saat-saat sakit-sakit keras akan meninggal. Bahkan kita diajari doa. Ini saya catat. Saya pakai doa. Masih ada waktu sedikit lagi. Rasulullah SAW beristiazah kepada Allah, bunyinya begini, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hadmi, daripada tertimpa sesuatu, reruntuhan. Wa a'udzubika minat taraddi. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada jatuh, daripada tempat ketinggian lalu mati. Wa a'udzubika minal gharq wal harq wal harm. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah daripada tenggelam, mati tenggelam, daripada mati kebakar, daripada tua bangka. Wa a'udzubika ay yatakhabbatani syaitan indal maut. Ini dia. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada dirasuki, dikuasai syaitan sewaktu detik-detik akan mati. Ayat taqabbana syaitan indal maut. Berarti ini menunjukkan detik-detik kita akan meninggal pun syaitan berusaha untuk menguasai. Karena doanya panjang, tidak mungkin kita hafal hari ini. Itu menunjukkan detik-detik terakhir syaitan tidak akan menglepaskan kita sampai kita betul-betul mati. Maka penting sekali kita baca ini. Qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, hadir, datang kepadaku sedang apa, di mana, kapan dan keadaan apapun. Lebih-lebih saat-saat akan meninggalkan dunia. Barangkali itulah kajian kita pada malam hari ini, melanjutkan kajian yang lama yang telah berlalu. Mudah-mudahan
apa yang telah kita sampaikan ada faedah dan manfaatnya untuk saya juga untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.